Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 5 yang diberikan oleh Pak Pipit. Perkenalkan, nama saya Teguh Eka Kristiadi. Perkenalkan, nama saya Dewi Nugraha. Mempresentasikan tugas 5. Langsung saja. Nomor 1, definisi elastisitas harga. Pengertian elastisitas harga dalam ilmu ekonomi: elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis elastisitas harga. Elastisitas harga adalah ukuran seberapa sensitif permintaan dan penawaran suatu barang terhadap perubahan harga jika hukum penawaran dan hukum permintaan menetapkan arah hubungan. Arah hubungan suatu produk antara harga dan kuantitas, maka hubungan itu dengan kata lain ini menggambarkan kemiringan kurva penawaran dan permintaan. Jenis-jenis elastisitas harga. Saat membahas elastisitas harga, ada 5 istilah umum yang mungkin muncul. Yang ke-1, elastisitas sempurna. Yang kedua, elastisitas tidak sempurna. Yang ketiga, elastisitas. Yang keempat, elastisitas harga sendiri, one price elasticity. Yang kelima, elastisitas harga silang, cross price elasticity. Next. Lanjut ke pembahasan materi yang ketiga. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga terhadap permintaan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan merupakan tolak ukur terkait seberapa sensitif kuantitas yang diminta terhadap harganya. Contoh sederhananya, ketika harga naik, maka kuantitas yang diminta turun untuk hampir semua barang, dan ketika harga turun, maka kuantitas akan meningkat pula. Dalam kasus ini setidaknya ada 8 faktor yang mempengaruhi elastisitas harga terhadap permintaan. Yang ke-1, ketersediaan barang pengganti. Yang kedua, luasnya keberadaan produk. Yang ketiga, persentase pendapatan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan masyarakat. Yang kelima, durasi perubahan harga. Yang keenam, loyalitas terhadap suatu merek. Yang ketujuh, siapa yang membeli barang. Dan yang kedelapan, produk yang bisa membuat kecanduan. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa mampu menghitung elastisitas harga. Berikut 3 contoh menghitung elastisitas harga. Yang ke-1, model presentasi. Ini adalah metode yang paling mendasar untuk menghitung elastisitas harga. Dihitung dengan membagi laju perubahan permintaan dengan laju perubahan harga. Rumus metode ini adalah suatu elastisitas harga sama dengan persen perubahan kuantitas yang diminta perubahan harga. Metode titik. Karena menghitung elastisitas harga pada titik tertentu pada kurva permintaan, metode ini lebih tepat dibandingkan dengan metode presentasi. Ini melibatkan membagi perubahan kuantitas yang diminta oleh perubahan harga pada tingkat harga dan kuantitas tertentu. Rumus metode ini adalah elastisitas harga, perubahan kuantitas yang diminta, perubahan harga rata-rata, kuantitas rata-rata, metode busur. Teknik ini diterapkan ketika ada perubahan yang signifikan dalam harga atau kuantitas yang diminta. 2 titik pada kurva permintaan.
Ini melibatkan membagi perubahan kuantitas yang diminta dengan rata-rata harga awal dan akhir, dan kemudian membagi hasilnya dengan perubahan harga dibagi dengan rata-rata itu. Rumus metode ini adalah elastisitas harga. Perubahan harga dibagi dengan rata-rata itu. Rumus metode ini adalah, ini hanyalah 3 metode untuk menghitungnya. Lainnya lebih kompleks. Metode yang digunakan akan ditentukan oleh jumlah data yang tersedia dan tingkat detail yang diperlukan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Saya Ibnu Sin. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina Almitas dari kelompok 2. Tolong jelaskan masing-masing jenis dari elastisitas harga yang tadi sudah dijelaskan. Sekian, terima kasih. Jelaskan. Izin mengulangi pertanyaannya. Tolong jelaskan masing-masing jenis-jenis elastisitas yang telah dijelaskan tadi oleh kelompok 5. Sekian, terima kasih. Iya, masing-masing. Dan ke-1, penjelasan tentang elastisitas sempurna. Secara teori, kenaikan harga yang sangat kecil dapat mengakibatkan hilangnya 100% penjualan yang akan menjadi nilai elastisitas harga yang mendekati tak terhingga. Situasi seperti itu akan disebut elastisitas sempurna. Sebaliknya, kenaikan harga yang sangat besar bisa mengakibatkan tidak ada penjualan yang hilang sama sekali. Itu akan menghasilkan elastisitas harga nol dan akan disebut elastisitas tidak sempurna yang kedua. Lalu unit elastisitas. Jika suatu produk memiliki respon proporsional di antara perubahan harga dan perubahan kuantitas, misalnya kenaikan harga 20% menghasilkan penurunan penjualan 20%, itu akan disebut unit elastisitas. Lanjut ke keempat, elastisitas harga sendiri atau own price elasticity. Ketika menghitung respon volume terhadap perubahan harga dari produk yang sama, secara teknis disebut elastisitas harga sendiri atau own price elasticity. Terkadang perbedaan harga satu barang dapat mengubah penjualan barang lainnya. Kamu dapat mengekspresikan hubungan itu dengan menghitung elastisitas harga silang atau cross price elasticity. Perhitungannya identik dengan elastisitas harga sendiri, kecuali kamu menggunakan perubahan harga pada objek lainnya dan perubahan volume pada produk yang diinginkan. Iya. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kesalahan.